Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pada perkataan penulis di sini Al-Muqtadir. Di catatan kaki, Al-Muqtadir adalah salah satu nama Allah yang bermakna Zat yang Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada sesuatu apapun dan siapapun di alam semesta ini yang bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala, karena kekuasaannya adalah kekuasaan yang mutlak, yakni absolut dan sempurna. Maka ini adalah makna dari nama Allah Al-Muqtadir. Mengandung sifat qudrah. Kalau Al-Malik mengandung sifat mulk. Al-Alim mengandung sifat ilmu Allah yang sempurna. Al-Halim mengandung sifat hilm yang tadi kita sebutkan. Al-Muqtadir mengandung sifat qudrah, yaitu kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kita lanjut ke bait kelima, Anda mau menjelaskan di sini bahwa walaupun penulis tadi menggunakan kata qadim, ya, bukan berarti beliau menyetujui bahwa sifat Allah itu hanya 20 wujud, qidam, baqa gitu ya. Jadi walaupun menggunakan kata ini, maksud penulis adalah beliau ingin menjelaskan tentang Allah menggunakan kata qadim, walaupun kita katakan penggunaan kata tersebut kurang akurat, kurang tepat begitu ya, yang tadi kita sebutkan. Tapi bukan berarti beliau kemudian menyetujui bahwa sifat Allah itu cuma 20, sisanya ditakwil. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadithi, begitu ya, ada salah satunya qidam. Bukan berarti demikian. Karena nanti akan dibahas bahwa beliau itu mengkritisi Al-Asy'ari rahimahullah yang membatasi sifat itu hanya pada beberapa saja. Taib. Sekarang kita masuk bait kelima, yaitu Sami'in basirin wahidin mutakallimin. As-Sami' al-Basir wahidin, yakni al-wahid, mutakallimin, zat yang berfirman. As-Sami' itu adalah salah satu nama Allah yang bermakna Zat yang maha mendengar. Ya, maha mendengar seluruh suara tanpa terkecuali, baik yang dekat maupun yang jauh, baik yang nyaring maupun yang lirih. Tidak ada sama sekali dalam alam semesta ini yang luput dari pendengaran Allah, karena pendengarannya adalah pendengaran yang mutlak, yakni absolut, dan pendengaran yang sempurna. Di sini As-Sami' kemudian diikuti dengan Al-Basir. Al-Basir adalah salah satu nama Allah yang bermakna Zat yang maha melihat seluruh apa yang ada di alam semesta, baik yang dekat maupun yang jauh, baik yang besar maupun yang kecil. Bahkan walaupun itu jejak langkah semut hitam yang merayap di atas batu hitam di tengah kegelapan malam, Allah mengetahuinya, Allah melihatnya. Tidak ada sama sekali dalam alam semesta ini yang luput dari penglihatan Allah, karena penglihatan Allah adalah penglihatan yang mutlak dan sempurna. Jadi nama Allah As-Sami' Al-Basir, misalkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah, dan Allah adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. As-Sami', zat yang maha mendengar, mengandung sifat sama, yakni pendengaran yang sempurna. Al-Basir, zat yang maha melihat, yakni memiliki sifat basar, yaitu penglihatan yang sempurna. Kemudian Al-Wahid, Al-Wahid adalah salah satu nama Allah, ya, di catatan kaki nomor 11. Salah satu nama Allah yang bermakna Zat yang Maha Esa. Tidak ada yang serupa, semisal dan setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara kandungan dari nama Allah Al-Wahid adalah, yakni tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Al-Wahid, Zat yang Maha Esa. Tunggal, Esa itu tunggal, ya. Hanya Allah yang memiliki nama-namanya yang husna. Makna husna adalah paling baik dan paling indah. Dan hanya Allah yang memiliki sifat-sifatnya yang sempurna. Al-Asma'ul Husna wa Sifatul Ula, ini hanya dimiliki oleh Al-Wahid, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zat lain selain Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama seindah itu dan sifat-sifat yang sesempurna itu. Ini kandungan dari Al-Wahid. Kemudian Mutakallimin, yaitu zat yang berfirman. Perhatikan, tidak ada nama Allah Al-Mutakallim. Makanya tidak ana tulis Al-Mutakallim, habis itu ada catatan kaki. Betul tidak? Tidak ada. Tidak ada nama Allah Al-Mutakallim.
Tapi ini adalah sifat Allah. Sifat Allah, salah satu sifat Allah yaitu kalam. Allah berfirman. Kemudian juga muridin lima yajri alal khalqi min qadar, yang menghendaki seluruh ketetapan yang terjadi pada makhluk, yakni tidaklah ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini kecuali itu karena izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi murid ini mengandung sifat iradah. Iradah adalah kehendak. Tidak ada nama Allah al-murid. Sebagaimana tidak ada nama Allah al-mutakallim, maka tidak ada, bukan merupakan bagian dari al-asmaul husna al-murid. Kenapa demikian? Karena tidak ada dalilnya. Ya, khalas. Mudah akidahnya Ahlussunnah, betul tidak? Nggak perlu dipikir terlalu jauh dan seterusnya. Berusaha mencari argumentasi, logika dan seterusnya. Tidak perlu. Kalau nggak ada dalilnya, kita tidak berbicara. Baik. Jadi muridin lima yajri alal khalqi min qadar, yaitu Allah berkehendak terhadap setiap segala sesuatu yang terjadi pada makhluknya, setiap ketetapan yang terjadi pada makhluk, itu Allah kehendaki hal tersebut terjadi. Tidak ada sesuatu di alam semesta ini yang bisa terjadi kecuali itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau ditanya misalkan, bagaimana dengan kufurnya iblis? Apakah itu dikehendaki oleh Allah? Kufurnya Fir'aun, kufurnya Abu Jahal, kufurnya Abu Lahab. Gimana jawabannya? Itu dikehendaki oleh Allah? Dikehendaki? Itu dikehendaki oleh Allah. Nah, tapi apakah diridhoi oleh Allah? Tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehendak Allah ada dua jenis. Ada iradah kauniyah dan ada iradah syar'iyyah. Iradah kauniyah maksudnya adalah kehendak Allah. Ketika Allah menghendaki sesuatu untuk terjadi, maka ini namanya iradah kauniyah. Walaupun bisa jadi Allah membencinya. Walaupun bisa jadi itu adalah sesuatu yang Allah murkai. Tapi Allah tetapkan itu untuk terjadi karena ada hikmah yang besar di baliknya. Seperti kufurnya iblis. Seperti kufurnya Fir'aun. Ini berarti iradah kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga mencakup sesuatu yang memang Allah ridhoi. Contohnya misalkan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ini iradah kauniyah. Pokoknya kalau sudah terjadi itu pasti iradah kauniyah. Betul tidak? Masuk Islamnya Abu Bakar, masuk Islamnya Umar. Ini iradah kauniyah atau bukan? Iradah kauniyah. Yani menanyakan apakah ini iradah kauniyah atau tidak. Sama saja menanyakan itu terjadi atau tidak. Kalau sudah terjadi maka itu pasti dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini iradah kauniyah. Jenis kedua dari iradah Allah adalah iradah syar'iyyah. Iradah syar'iyyah itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, yakni sesuatu yang Allah ridhoi. Itu sesuatu yang Allah cintai, sesuatu yang Allah ridhoi. Contohnya misalkan salat, contohnya misalkan zakat, puasa, seluruh apa yang ada di syariat ini, di dalam syariat Islam ini, itu adalah iradah syar'iyyah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menghendaki sesuatu tersebut untuk dilakukan hambanya, walaupun bisa jadi belum tentu terjadi. Itu dicintai oleh Allah untuk dilakukan oleh hambanya, walaupun belum tentu hambanya itu melakukannya. Jadi iradah syar'iyyah itu sama saja dengan keridhaan dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat misalkan Allah mencintai hambanya untuk sholat, tapi belum tentu semua hamba Allah itu melakukan sholat 5 waktu. Betul tidak? Ada yang bolong-bolong atau bahkan ada yang kafir tidak mau sholat sama sekali. Demikian pula juga dengan zakat, demikian pula dengan puasa, demikian pula dengan ibadah haji dan umroh misalkan bagi yang mampu. Demikian pula misalkan Allah mencintai kalau hambanya tidak melakukan riba. Nah, tapi kita lihat banyak yang masih melakukan riba. Maka itu karena diperintahkannya sholat dan diharamkannya riba, itu adalah iradah syar'iyyah dari Allah. Itu Allah cintai, tapi belum tentu terjadi. Makanya kalau seseorang misalkan melakukan apa yang Allah cintai dan alhamdulillah dia beneran melakukannya, berarti ini terkumpul dua iradah Allah pada orang tersebut, iradah syar'iyyah dan iradah kauniyah. Dia melakukan apa yang Allah cintai dan Allah izinkan untuk dia melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah tersebut. Jadi Allah berikan taufik bagi dia untuk sholat. Allah berikan taufik bagi dia untuk zakat. Allah berikan taufik bagi dia untuk menjauhi riba, misalkan. Maka ini terpenuhi dua sifat
dua jenis dari sifat iradah Allah, yaitu iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Tapi bagi orang yang melakukan kekufuran, orang yang melakukan kesyirikan, orang yang melakukan kemaksiatan, apakah terpenuhi iradah kauniyah? Terpenuhi, karena dia melakukannya beneran. Tapi apakah terpenuhi iradah syar'iyah di situ? Tidak. Ya, itu dimurkai oleh Allah, maka nggak ada iradah syar'iyah. Taib. Jadi ada sesuatu yang itu ada iradah kauniyah tapi nggak ada iradah syar'iyah. Mungkin tidak sesuatu tersebut ada iradah syar'iyah tapi tidak ada iradah kauniyah. Sesuatu yang terjadi ada iradah syar'iyah tapi tidak ada iradah kauniyah. Sesuatu yang terjadi ada iradah syar'iyah, itu dicintai oleh Allah tapi nggak ada iradah kauniyah di situ. Tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi. Tadi anak katakan, mungkin tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa iradah kauniyah, tidak mungkin. Betul tidak? Nah, kalau sesuatu tersebut terjadi, pasti itu setelah adanya izin dan kehendak, yakni iradah kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, memahami seperti ini mudah, betul tidak? Mudah. Tapi kalau antum sudah terpenuhi oleh misalkan prinsip-prinsip filsafat, mantik, syubhat dan seterusnya, akan menjadi susah untuk dipahami. Itulah yang terjadi pada sebagian kaum muslimin yang berafiliasi kepada atau memiliki pemahaman kepada Mu'tazilah dan juga Asy'ariyah. Mu'tazilah dan Asy'ariyah ini berbeda kubu dalam masalah iradah. Salah satu dari mereka cuma memahami iradah kauniyah saja, sebagian dari mereka yang lain cuma memahami iradah syar'iyah saja. Nah, itu nanti dibahas insyaallah. Kalau sudah masalah penyimpangan itu nanti besok saja insyaallah ya. Baik. Jadi di hari ini kita fokus pada akidah yang lurus. Mulai bicara akidah yang menyimpang banyak itu di besok. Jelas ini? Baik. Jadi besok kira-kira bikin ngantuk atau bikin seru kira-kira? Antum ini kalau sudah bicara yang aneh-aneh itu semangat sekali, betul tidak? Tetap harus semangat kalau ketika kita bicara akidah yang lurus. Baik. Nah, jadi kita lihat mengapa ahlu sunnah. Jadi yang membuat ahlu sunnah sukses dalam masalah memahami masalah ini adalah karena mereka menggabungkan seluruh dalil dan menyadari bahwa iradah Allah nggak cuma satu jenis, tapi dua jenis, iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Kalau antum cuma mengambil sebagian dalil dan meninggalkan sebagian dalil yang lain, maka antum akan seperti Mu'tazilah dan Asy'ariyah dalam masalah ini yang meyakini iradah Allah itu cuma satu jenis. Dan itu nanti akan muncul kontradiksi banyak sekali. Ya, akan muncul kontradiksi banyak sekali nantinya. Baik. Itu kita tunda pembahasannya besok insyaallah. Jadi ini, tapi Anda mau menjelaskan bahwa karakteristik dari Ahlussunnah adalah menggabungkan seluruh dalil. Karakteristik dari Ahlussunnah adalah tidak mengambil dari sebagian dalil kemudian meninggalkan sebagian dalil yang lain. Makanya kemudian akidahnya lengkap. Akidahnya mendapatkan gambaran keseluruhan. Bisa menyimpulkan bahwa iradah Allah itu ada dua jenis, nggak cuma salah satu jenis saja. Karena kalau meyakini cuma salah satu jenis saja, nanti banyak kontradiksi dan penyimpangan, ya, dan kesesatan yang akan terjadi, ya, qadarullah. Nah, makanya tujuan kita membahas ini sekali lagi, ya, atau belum Anda bahas dari tadi. Tujuan kita membahas ini, membahas akidah yang lurus, kemudian membahas orang-orang yang menyimpang, akidah yang menyimpang. Bukan dalam rangka karena merasa benar sendiri, bukan karena merasa kita pemegang kunci surga atau ingin menguasai surga. Ajib sekali, betul tidak? Nah, ini kapling surga. Kalau mau menguasai surga sendirian maka nggak perlu ngajar. Itu kita keep saja, kita simpan saja, betul tidak? Biarkan yang lain nggak paham, kita sendiri yang paham, betul tidak? Itu namanya tukang kapling surga. Tapi kita mengajarkan, ini edukasi. Kita mengajak kaum muslimin supaya sama-sama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak merasa benar sendiri karena kita hanya sekedar mengikuti apa yang telah dibahas oleh para ulama generasi terdahulu, ya. Jadi semuanya ada dalilnya dan ada nukilannya dari para generasi terdahulu. Bahkan penulis dari matan manzumah ini saja, ini termasuk, ya, para generasi ulama yang dulu sekali, wafatnya tahun 471 Hijriyah. Sebelumnya Ibnu Taimiyah, sebelumnya Ibnu Qayyim, sebelumnya Az-Zahabi dan seterusnya. Sebelumnya Ibnu Katsir. Ya, nah. Baik, sekarang masih banyak sebenarnya yang perlu dijelaskan di sini, akan tapi
kita lanjut ya, karena kalau tidak maka daurahnya seminggu. Ya, Senin Anda harus ngajar lagi, betul tidak? Selasa harus ke Jatinangor. Ngajar Fidas. Baik. Wa qaulu rasulin qad tahaqqaqa sidquhu bima ja'ahu min mu'jizin qahirin zuhar. Dan sabda Rasul yang kebenarannya telah terbukti dengan apa yang dibawa oleh beliau berupa tanda yang melemahkan, mengalahkan, dan menang. Di catatan kaki 13 disebutkan, yakni wajib bagi kita untuk menjadikan sabda Nabi yaitu as-sunnah sebagai pedoman dan landasan dalam beragama. Nah, ini maksudnya tadi yang kita bahas. As-sunnah adalah salah satu sumber primer. Ya, setelah Al-Quran kemudian as-sunnah. Itu salah satu sumber primer, sumber utama dalam mengambil ilmu akidah, bahkan keseluruhan dari ilmu syar'i. Kemudian di catatan kaki nomor 14 terkait tanda yang melemahkan, mengalahkan, dan menang. Apa maksudnya? Yakni beliau sallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizat yang merupakan bukti kebenaran risalah yang dibawa oleh beliau. Itu mengapa sifat mukjizat adalah melemahkan, mengalahkan, dan menang atas orang-orang kafir dan musyrik. Terkait bukti kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bukti yang paling pertama dan paling utama adalah Al-Qur'an. Maka terkait Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang yang meragukan kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Al-Qur'an Allah menantang mereka, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni ragu terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi surah, datangkanlah satu surat min mithlihi, yang semisalnya. Datangkanlah satu surat yang semisalnya. Sertakan seluruh penolongmu selain Allah jika memang engkau termasuk orang-orang yang benar. Allah menantang setiap orang yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk menjawab tantangan ini, untuk membuat satu surat yang semisal Al-Quran. Tidak perlu surat Al-Baqarah, terlalu panjang. Tidak perlu surat Ali Imran. Surat paling pendek di Al-Quran apa? Surat paling pendek di Al-Quran Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Cuma 3 ayat. Tetapi itu sudah masuk dalam tantangan ini. Antum bikin 3 ayat, satu surat yang pendek seperti 3 ayat surat Al-Kautsar, tidak akan bisa menyamai seperti Al-Quran. Ini tantangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah jawaban bagi orang-orang yang memiliki syubhat. Misalkan ya, orang-orang ateis misalkan, atau orang-orang ilmuwan misalkan, saintis yang membutuhkan semua segala sesuatu itu harus dibuktikan, harus ada buktinya secara panca indera. Mereka mengatakan bahwa agama, religion cannot be falsified, so it must not be true, kata mereka. Apa tadi? Bahwa agama itu adalah tidak bisa difalsifikasi, sehingga tidak mungkin ini adalah teori yang benar, tidak mungkin teori yang ilmiah, kata mereka. Apa itu falsifikasi? Ya, ini maksudnya adalah tidak bisa dibuktikan. Gampangnya ya, ini kita nggak perlu bicara, itu bahasa mereka, bahasa filsafat. Yaitu sebuah teori baru disebut ilmiah, kata mereka, kalau bisa difalsifikasi. Agama termasuk Islam, kata mereka, tidak bisa difalsifikasi. Contohnya misalkan ketika Islam bicara malaikat, bisa dibuktikan atau tidak? Hah? Kita bisa membuktikan apakah malaikat ada atau tidak? Kata mereka nggak bisa. Alam kubur nggak bisa, kecuali antum baru masuk dulu baru, ya. Dan seterusnya. Akhirat misalkan tidak bisa dibuktikan, kata mereka. Kalau tidak bisa dibuktikan, maka bukan merupakan teori yang ilmiah, kata mereka. Ya, maka kita katakan Allah Subhanahu wa taala menantang antum untuk membawakan atau membuat satu surat yang semisal Al-Qur'an. Ini kira-kira masih bisa masuk dalam ranah bukan perkara ghaib kayak malaikat. Ini masih perkara dunia, yakni
Anggaplah antum memiliki karya, suatu karya, habis itu ada orang menantang siapa yang bisa bikin semisal karya ini. Kalau ini karyanya manusia, itu pasti bisa diimitasi, pasti bisa ditiru, pasti bisa diadopsi. Cara menyusun kalimatnya, vibe, kalau kita pakai istilah Gen Z, vibe dari tulisannya itu bisa ditiru. Jujurli, ya itu. Istilahnya Gen Z, jujurli. Apa itu? Istilah macam apa itu? Jujurli. Jujurli. Antara antum bilang jujur, atau sekalian bahasa Inggris sincerely. Gak usah malu-maluin. Ya. Ke orang Indonesia malu, ke orang Inggris lebih malu lagi. Jujurli. Ya. La ilaha ula wa la ilaha ula. Tidak ke sini dan tidak ke situ. Jujurli. Baik. Antara berbahasa Indonesia yang benar atau bahasa Inggris sekalian, tidak malu-maluin. Kalau bahasa Inggris sekalian gitu loh. Baik. Nah, saya mana tadi? Gara-gara jujurli jadi lupa. Five. Nah, kita melihat misalkan karyanya Shakespeare. Tahu Shakespeare? Seorang sastrawan yang ahli dalam membuat tulisan-tulisan. Salah satunya Romeo and Juliet. Lebih kenal itu daripada nama Shakespeare-nya, betul. Tapi karya-karyanya dia sudah bisa ditiru nuansanya dan style, uslub, gaya penulisannya tidak lama. Tidak sampai 1 abad orang sudah bisa menirunya. Bahkan ada paper yang membahas itu. Karya ini meniru stylenya Shakespeare, karya ini meniru stylenya Shakespeare dan seterusnya. Sudah bisa ditiru. Itu kalau manusia yang bikin. Tapi kalau Al-Quranul Karim kita lihat, tidak ada yang bisa membuat yang semisal Al-Quran dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Kalau kita melihat misalkan, ya, kalau kita bertanya, siapa kira-kira yang paling mampu untuk membuat yang semisal Al-Quran? Kalau misalkan mampu, siapa kira-kira? Orang Arab zaman jahiliyah. Ketika bahasa Arab masih murni. Ketika mereka masih fasih. Kebiasaannya orang Arab di zaman dahulu. Mereka itu kalau mau mengejek atau mau saingan sama kabilah lain, mereka mengejek dengan menggunakan syair. Mereka melakukannya dengan impromptu. Dengan puisi, syair, tanpa persiapan, langsung keluar. Kemudian keluarnya indah. Habis itu hafalannya kuat, sehingga ketika mereka balas, mereka langsung hafal, kemudian langsung bisa membalas secara impromptu. Tahu impromptu? Jujur li antum tahu, impromptu nggak tahu. Inilah poin ana. Orang zaman dahulu bahasanya lebih bagus daripada orang zaman sekarang. Kita lihat orang Indonesia, ya, angkatan 45 kita lihat berbahasanya seperti apa. Betul tidak? Angkatan 2024 jujur lilah. Habis itu apa? Healing. Ya. Walaupun itu dipinjam dari bahasa Inggris, ya, betul tidak? Jadi secara ini anak-anak Jakarta yang tahu ini. Secara anak-anak Bandung paham tidak itu? Anak Madura aja paham. Ya itulah. Jadi semakin lama kemampuan bahasa semakin jelek. Jadi kalau ada yang bisa, seandainya bisa menjawab tantangan Allah di Al-Quran tersebut, orang Arab zaman dahulu. Tapi tidak ada yang bisa. Betul? Walaupun orang-orang Arab Quraisy sangat ingin menjatuhkan Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang bisa menjawab tantangan tersebut. Ditantang berkali-kali, tidak hanya di ayat di Al-Baqarah tersebut, ada beberapa ayat yang menentang mereka. Tidak ada yang bisa. Nah, sekarang itu berarti apa? Ada sesuatu yang bisa dijadikan bukti, yakni secara ilmiah. Kalau kita pakai standarnya orang-orang saintis tadi, ya, yang maunya ilmiah, yakni secara zahir. Kita lihat, silakan antum bikin. Kalau antum nggak bisa bikin, maka ya sudah, antum harus mengimani apa yang disebutkan di Al-Quran ini. Ini bukan karya manusia, ini bukan karya Nabi Muhammad SAW. Ini adalah kalam Allah. Ini adalah kalam Allah. Coba sekarang antum bayangkan betapa besarnya karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Coba bayangkan, kita masing-masing di rumah kita ada mushaf, yang di dalam mushaf tersebut tertulis kalam Allah, kalamnya, firmannya, perkataannya Rabb kita. Coba bayangkan ini. Ya, coba renungkan ini. Ada sesuatu di rumah kita, bahkan di gadget kita, ada sesuatu yang itu tidak bisa dibuat oleh manusia, bukan karya manusia. Sesuatu yang kalau mau pakai kata ajaib, ini
sangat ajaib sekali, ini adalah kalam Rabb kita. Ajib ya nih. Perkara yang mencengangkan ya, yang ada di setiap rumah kita, yang kita hafalkan, yang kita baca, itu adalah kalamnya Rabb kita, firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan perkataan manusia yang itu bisa kita lihat di zahir begitu ya, perkataan manusia. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha ghaib. Tapi kalamnya bisa kita baca, bisa kita pelajari. Al-Qur'an itu sendiri adalah bukti bahwa risalah yang dibawa oleh Nabi SAW itu benar. Sampai sekarang nggak ada yang bisa mengimitasi atau membuat yang semisal dengan Al-Qur'anul Karim. Baik. Kemudian mukjizat Nabi yang lain, tentunya kita mengetahui ya, mukjizat Nabi yang lain seperti terbelahnya bulan, keluarnya air dari sela-sela jari Nabi Muhammad SAW, dan banyak mukjizat Nabi yang lain. Akan tapi para ulama menjelaskan, mukjizat Nabi SAW tidak hanya terkait masalah itu, tapi juga seluruh sirah Nabi Muhammad SAW, seluruh kehidupan dari Nabi Muhammad SAW, adab yang beliau ajarkan, akhlak yang beliau tunjukkan, itu semuanya adalah mukjizat. Tidak mungkin ada orang, dan tidak pernah ada orang, dan tidak akan lagi akan ada orang yang seperti beliau SAW. Ya, jadi ini kita lihat itu semua adalah bukti kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita lanjut kepada bait yang ketujuh. Faqila lana ruddu ilallahi amrakum idza ma tanaza'tum latanju minal gharar. Jika dikatakan kepada kita, kembalikanlah perkara kalian kepada Allah dalam apa yang kalian perselisihkan, maka sungguh kalian akan selamat dari kehancuran. Nah, maka di sini ini adalah perintah untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah ketika terjadi perselisihan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kalian itu berselisih pendapat atas sesuatu ya dalam masalah din, farudduhu ila Allahi war rasul, maka kembalilah kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, yakni kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ini adalah yang paling baik dan yang paling bagus kesudahannya, akibatnya ya. Jadi akibatnya nanti akan diridhoi oleh Allah kalau kita kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi di sini dalam setiap perkara agama, dalam setiap perkara din, wajib bagi kita untuk kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak boleh menggunakan akal sendiri, tidak boleh menggunakan akal logika sendiri, tapi harus kembali kepada dalil secara ilmiah. Apa ayatnya, mana dalilnya, mana hadisnya, mana ayatnya, mana hadisnya, ya, dan pemahamannya apakah sudah sesuai dengan pemahaman sahabat tabi'in atau tabi'in. Kalau tidak, maka nanti akan muncul penyimpangan. Ya, penyimpangan itu terjadi karena kreativitas orang dalam masalah din. Dia mengucapkan sesuatu yang itu tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau tidak percaya, maka ini adalah nasib dari umat-umat terdahulu. Dari orang-orang Yahudi, dari orang-orang Nasara. Ya, mereka banyak kebid'ahan di dalam agama mereka. Misalkan di dalam Nasara, misalkan. Di dalam agama Nasrani kita melihat mereka meyakini pendeta mereka bisa menghapuskan dosa. Kita tanya mana dalilnya? Nggak ada. Ya, itu karangan dari orang-orang yang memasukkan ke dalam ya kitab suci mereka. Mereka meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam akan bisa memiliki kekuasaan nanti di akhirat. Nggak ada yang bisa menguasai di akhirat nanti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini bahwa ibunya Nabi Isa alaihissalam yaitu Maryam alaihissalam memiliki juga kekuasaan juga nanti di akhirat. Tidak ada dalilnya. Mana dalilnya? Jadi kembalikan semuanya kepada dalil. Kalau tidak ada dalilnya, tidak perlu kita yakini, bahkan harus kita tolong. Ya. Taib. Jadi itu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ini dalam seluruh masalah din, tidak hanya masalah akidah,
tapi juga masalah fikih. Makanya misalkan dalam masalah fikih, tata cara ibadah, tata cara muamalah, memang ada banyak perkara dalam masalah fikih yang itu memang perkara khilafiyah istihadiyah. Memang dari segi dalil, memang itu bisa membuka peluang untuk para ulama berbeda istihad. Maka ini tidak masalah, ya. Tetapi wajib bagi kita untuk berusaha mencari tahu mana pendapat yang dalilnya paling kuat, dan kita mengamalkan sesuai dengan pendapat yang dalilnya paling kuat tersebut, sesuai dengan studi kita, sesuai dengan ilmu yang sampai kepada kita. Baik. Kemudian bait yang ke-8, awit tabi'u masanna fihi Muhammadun fata'atuhu turdil ladzi anzala zubur. Atau ikutilah apa yang dituntunkan oleh Muhammad, maka ketaatan kepada beliau akan membuat ridho zat yang menurunkan kitab-kitab. Maka di catatan kaki, makna bait ini dan bait sebelumnya adalah wajib bagi kita untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah ketika terdapat perselisihan. Yani itulah makna dari kita menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman, sebagai sumber, sebagai masdar talaqi yang kita bahas tadi. Ya, jadi tidak boleh kita kontradiktif dengan perkataan kita. Tadi di awal kita mengatakan Al-Quran dan As-Sunnah adalah masdar talaqi, sumber untuk mengambil ilmu, mengambil akidah. Maka kalau ada perselisihan, kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jika kita melakukan hal tersebut, maka kita akan selamat dari kehancuran dan kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW, itulah yang diistilahkan dengan istilah sunnah Nabi SAW. Kata sunnah dalam Islam itu memiliki banyak makna. Dalam ilmu syar'i memiliki banyak makna. Makna yang pertama dari kata sunnah itu adalah sunnah dalam masalah ilmu fikih, misalkan ini amalan sunnah, berarti nggak wajib. Jadi ini temenan sama wajib, mubah, makruh, haram. Jadi ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kalau wajib itu kalau ditinggalkan berpahala, kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Kalau sunnah dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Betul tidak? Ini istilah kata sunnah di ilmu fikih. Tapi istilah sunnah di ilmu akidah maknanya adalah tuntunan Nabi SAW. Sunnah Nabi SAW yakni tuntunan Nabi SAW. Seluruh apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, yakni seluruh agama Islam ini. Yakni seluruh agama Islam ini. Itulah sunnah Nabi Muhammad SAW. Ajarannya Nabi Muhammad SAW. Yang di dalamnya ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Nah, begitu ya. Jadi sunnah Nabi SAW, ajaran Nabi SAW, di dalamnya ada yang wajib, ada yang sunnah. Jadi jangan campurkan antara istilah sunnah yang ini dengan istilah sunnah yang itu. Nah, kalau misalkan makna ketiga dari sunnah, ketika disandingkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ketika kita dari tadi bicara Al-Quran dan As-Sunnah, maka maksudnya adalah Al-Quran itu adalah firman Allah, kalam Allah, sedangkan As-Sunnah adalah apa-apa yang dinisbatkan kepada Nabi SAW. Bisa perkataan beliau, yakni hadis, bisa perbuatan beliau, menceritakan tentang perbuatan beliau, itu hadis juga. Dan sesuatu yang beliau setujui, itu hadis juga. Jadi perkataan beliau misalkan innamal a'malu binniyat. Nah, sungguhnya amalan bergantung pada niatnya. Ini perkataan siapa? Perkataan Nabi SAW. Maka ini hadis. Hadis yang berupa perkataan beliau SAW. Atau ada hadis yang berupa perbuatan Nabi SAW. Misalkan perkataannya Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, karena Nabi SAW yuhibbut tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi fi sya'nihi kulli. Bahwa Nabi Muhammad SAW itu suka mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Ketika beliau itu pakai sandal, ketika beliau itu bersisir, ketika beliau itu bertaharah, bersuci, berwudu, dan dalam seluruh perkara beliau. Maka ini berarti apa? Menceritakan kebiasaan Nabi, perbuatan Nabi Muhammad SAW. Ini berarti apa? Hadis jenis kedua, yaitu hadis yang berupa perbuatan Nabi SAW. Kemudian yang ketiga adalah persetujuan. Hadis yang berisi persetujuan Nabi SAW. Approval. Bahasa Inggrisnya approval. Contohnya misalkan Nabi Muhammad SAW tidak mengkritisi Khalid bin Walid memakan dob, ya, di hadapan beliau. Nabi SAW tidak mengkritisi. Kalau seandainya itu haram, pasti Nabi Muhammad SAW melarang.
Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk langsung mengkritisi atau melarang sesuatu kemungkaran yang terjadi di hadapan beliau. Tidak pernah ada satupun kemungkaran yang terjadi di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali pasti beliau larang. Justru karena inilah maka kita bisa mengambil ini sebagai dalil. Setiap sesuatu yang terjadi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu kita simpulkan bahwa itu minimal hukumnya boleh. Tidak haram gitu maksudnya. Karena kalau itu haram pasti dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 3 jenis berarti. Ada perkataan, perbuatan dan persetujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau kata as-sunnah disandingkan dengan Al-Qur'an, maka yang namanya Al-Qur'an kita tahu itu adalah kalam Allah. Yang namanya as-sunnah itu adalah yakni hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau disebutkan kata sunnah secara sendirian, maka sunnah Nabi misalnya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka maksudnya adalah ajaran Nabi keseluruhan, baik yang itu berasal dari Al-Qur'an ataupun yang berasal dari hadis. Baik. Kemudian kalau kita sudah memahami masalah ini, maka kita harus memahami bahwa mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW itu adalah bukti bahwa seseorang itu cinta kepada Allah. Apakah seseorang itu benar-benar cinta kepada Allah? Itu buktinya adalah kita lihat apakah dia mau untuk mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Ya, kalau seandainya kalau kalian itu berkata bahwa kalian itu mencintai Allah, kalau kalian memang mencintai Allah, maka ikutilah aku, yakni ikutilah Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka di sini kita lihat bahwa Nabi Muhammad SAW menjadikan mengikuti sunnah beliau sebagai patokan, sebagai standar, sebagai yakni ujian, sebagai patokan apakah seseorang itu benar-benar mencintai Allah atau tidak. Ketika seseorang kalau ditanya, seorang muslim kalau ditanya, apakah antum mencintai Allah? Pasti semuanya berkata mencintai Allah, betul tidak? Kalau ditanya cinta Nabi atau tidak, pasti semuanya berkata cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, cinta ini harus dibuktikan. Buktinya adalah apakah orang tersebut mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia misalkan masih suka riba, maka dia tidak, cintanya masih belum sempurna. Kalau dia misalkan masih melihat yang haram, cintanya berarti masih belum sempurna. Kalau dia misalkan malah melakukan kekufuran atau kesyirikan, berarti cintanya palsu berarti. Ya, jadi antara cinta tersebut kurang sempurna, belum sempurna atau batil sama sekali. Ini cuma klaim belaka. Jadi ini adalah patokan apakah kita, ya, mengembalikan kepada kita, apakah kita itu benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya atau tidak. Itu bisa diketahui dari apakah kita mengikuti, ya, tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang kita lanjut bait yang ke-9, betul? Faman khalafal wahyal mubina bi aqlihi fadzaka mru'un qad khaba haqqan wa qad khasir. Maka barang siapa yang menyelisihi wahyu yang terang-terangan, yang terang benderang dengan akalnya, maka itulah orang yang benar-benar telah celaka dan merugi. Nah, ini masuk pada perkara mulai membahas orang yang menyelisihi prinsip-prinsip yang telah kita sebutkan tadi. Barang siapa yang menyelisihi wahyu yang jelas, yang terang benderang dengan akalnya, ya, maka tadi kita katakan akal itu adalah sumber sekunder. Kalau dia dijadikan sebagai sumber primer, sehingga dia mengatakan sesuatu dengan akalnya, padahal itu tidak dikatakan, tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tidak disebutkan di dalam Al-Hadis, ya, maka ini adalah kebatilan. Berarti dia menganggap akal itu sebagai sumber utama. Ini adalah kebatilan. Kenapa? Salah dalam satu masalah ini bisa berujung kepada salah dalam banyak hal nanti. Dan itulah yang terjadi. Makanya Imam Malik rahimahullah, beliau berkata, "Awa kullama ja'ana rajulun ajdala min rajulin tarakna al-kitaba wa sunnah li jadalihi."
Apakah setiap ada orang yang bisa mendebat lebih baik daripada sebelumnya, yang punya logika yang lebih baik daripada sebelumnya, tapi itu sekedar logika? Apakah kemudian kita meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah gara-gara logika dia? Jadi ada dalam suatu majelis disebutkan, diriwayatkan bahwa Imam Malik rahimahullah didatangi oleh seseorang yang mau mendebati beliau. Sebelum debat, Imam Malik nanya dulu. Apa pertanyaannya? Imam Malik bertanya, bagaimana kalau misalkan Anda yang menang dalam debat ini? Orang tersebut berkata, Anda mengikuti antum. Taib. Terus berarti kalau antum yang menang, berarti Anda mengikuti antum. Taib, sepakat? Habis itu Imam Malik bertanya kembali, bagaimana kalau ada orang ketiga yang datang, orang lain habis ini datang setelah kita berdebat, setelah kita sepakat, salah satu dari kita mengikuti sebagian yang lain karena sudah yang satunya menang debat, yang satunya kalah debat. Kesepakatannya adalah yang kalah debat mengikuti yang menang debat, betul? Taib. Kalau datang orang yang ketiga, habis itu dia membawakan argumentasi yang lebih bagus daripada kita berdua. Menurut antum kira-kira apa yang harus kita lakukan? Kita ikut dia. Kata orang tersebut, kita ikut dia. Maka kata Imam Malik, perkataan tadi, awa kullama ja'ana rajulun ajdala min rajulin taraknal kitab wa sunnah li jadalihi. Apakah kemudian setiap ada orang datang dengan membawa logika yang tampak lebih bagus sehingga kita kalah debat, kemudian kita meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah gara-gara logika dia? Betul tidak? Berarti kalau misalkan ada orang yang lebih pintar debat, maka kita pindah lagi. Nanti kalau ada yang pintar debat lagi, nanti pindah lagi. Orang seperti ini adalah orang yang bingung. Yang tadi kita katakan, orang yang bimbang, orang yang tidak istiqomah di atas akidahnya. Dia akan selalu mencari lawan debat. Karena dia merasa bisa jadi yang ana yakini saat ini belum tentu kebenaran. Karena bisa jadi nanti ada orang yang lebih pintar yang memberikan argumentasi yang lebih wah, sehingga kemudian itu berarti kita harus rajin untuk debat supaya kita bisa mencari tahu mana argumentasi yang paling pintar, yang paling logis atau yang paling wah begitu ya. Maka ini adalah sifat dari orang yang tidak yakin terhadap akidahnya. Kenapa? Karena tidak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Harusnya sudah selesai ketika disebutkan di Al-Quran dan As-Sunnah, selesai. Ini adalah kalam Allah, ini adalah sabda Nabi SAW, selesai. Tidak ada setelah itu yang kita perlu untuk tengok-tengok lagi gitu ya. Cukup Al-Quran dan As-Sunnah menggunakan pemahaman generasi terdahulu, yakni para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Tapi kalau orang yang dia menggunakan akal, dia seperti misalkan ya tadi belum kita sebutkan. Yakni misalkan tadi kita katakan bahwa akal itu adalah sumber sekunder, betul? Betul. Akal adalah sumber sekunder. Salah satu penggunaan akal yang benar dalam masalah akidah, contohnya misalkan ketika kita menyebutkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk ciptaan Allah, kemudian kita katakan ini kita lihat makhluk ciptaan Allah. Ya tidak mungkin makhluk yang sekompleks dan serumit seperti ini kecuali pasti ada yang menciptakannya. Kalau kita bicara kosmologi misalkan, nah kita berhenti sejenak, kita jalan-jalan ke ilmu kosmologi, boleh? Tidak masalah? Walaupun Anda mau membatasi ini, karena supaya Senin sampai Jumat cukup Anda bicara fisika di situ, hari Sabtu sama Ahad Anda nggak perlu bicara fisika. Di ilmu kosmologi kita salah satu penemuan mutakhir yang dipahami oleh orang-orang adalah bahwa alam semesta kita itu seolah-olah seperti telur di ujung tanduk. Yakni parameter di alam semesta seperti massa elektron, habis itu jari-jari, jarak antara matahari dan bumi dan seterusnya. Seluruh apa yang Allah ciptakan di alam semesta ini, atau seluruh apa yang ada di alam semesta ini, karena kalau kita pakai sudut pandangnya orang saintis, mereka nggak mau meyakini, begitu ya. Setiap yang ada di alam semesta ini, hitungan-hitungannya, angka-angkanya tersebut, itu seolah sudah ada yang ngatur. Itu kata mereka. Kenapa seolah sudah ada yang ngatur sehingga kalau diubah dikit, tidak mungkin ada kehidupan yang terjadi. Kalau massa elektron itu diperbesar dikit, kolaps alam semesta. Kalau ikatan elektromagnetik antara elektron dengan elektron yang lain
Toib, ini terlalu bahasa, terlalu fisika, betul tidak? Anda kelebihan ini. Anda merasa sudah wajah-wajah yang offside, Ustaz offside. Salah majelis. Itu majelis Senin sampai Jumat aja. Sampai mana tadi? Jadi maksudnya adalah kalau angkanya itu diubah sedikit, alam semesta ini kolaps, gak ada kehidupan yang mungkin. Ya, jadi alam semesta yang sekarang, yang alhamdulillah ada kehidupan di muka bumi ini, itu hasil dari, ya seperti ini namanya di fisika namanya fine tuning principle, fine tuning. Kayak radio zaman dulu yang kita harus diputer, dituning sampai pas baru suaranya jernih, gitu ya. Kalau geser dikit langsung suaranya jelek, betul tidak? Radio zaman dulu. Gen Z paham tidak ini? Jadi alam semesta seperti itu, seperti telur di ujung tanduk, digeser dikit kolaps. Maka orang-orang yang ateis mereka mengatakan, kenapa alam semesta seolah-olah seperti ada yang mengaturnya seperti ini? Maka kita katakan, kenapa antum baru nanya? Antum nanya? Ya, nggak usah ikut-ikutan yang itu ya. Kita pakai antum. Antum nanya, kenapa baru sekarang nanyanya? Ya, alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud ana adalah kita bisa menggunakan akal untuk meyakini bahwa Allah menciptakan alam semesta. Seperti yang barusan. Itu argumentasi menggunakan akal atau observasi alam semesta begitu ya. Itu adalah dalil sekunder. Dalil primernya bahwa apakah Allah ada atau tidak, dalil primernya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun akal logika itu hanyalah dalil sekunder. Baik, jadi kita lihat di sini orang yang mendahulukan akal daripada dalil, maka mereka akan terus-menerus berdebat karena mereka ingin mencari, khawatir takutnya ada kebenaran yang mereka masih belum tahu begitu ya, makanya mereka rajin debat. Atau dalam rangka untuk menjatuhkan orang lain, ya, karena merasa lebih pintar daripada orang lain, kemudian dia ingin mendebati orang lain. Jadi faman khalafal wahyal mubina bi aqlihi fadzaka mru'un qad khaba haqqan wa qad khasir. Maka barang siapa yang menyelisih wahyu yang terang benderang dengan akalnya, maka itulah orang yang benar-benar telah celaka dan merugi. Wa fi tarki amril mustafa fitnatun fadhar khilafal ladzi qad qalahu watlu wa'tabir. Dan dalam meninggalkan perintah al-Mustafa terdapat fitnah, maka berhati-hatilah dari apa yang menyelisihi apa yang telah beliau sabdakan, maka bacalah dan renungkanlah. Di catatan kaki nomor 16, yakni barang siapa yang menyelisih perintah Al-Mustafa, yaitu Nabi SAW. Al-Mustafa maknanya adalah Al-Mukhtar, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari Al-Mustafa. Maka orang yang menyelisih perintah Nabi SAW, dia akan mendapatkan fitnah. Fitnah di sini adalah dalam bahasa Arab. Fitnah dalam bahasa Arab, bukan fitnah bahasa Indonesia. Ya, fitnah bahasa Indonesia apa? Perkataan yang bohong gitu ya, yang disematkan kepada orang lain. Itu mah fitnah. Itu fitnah. Baik. Kalau fitnah yang ini maksudnya adalah musibah. Contohnya misalkan fitnah Dajjal. Nah, musibah yang disebabkan oleh Dajjal atas izin Allah Subhanahu wa taala. Fitnah wanita misalkan gitu ya. Jadi fitnah itu adalah musibah. Yaitu musibah berupa akan ditampakkan kepadanya kebenaran sebagai kebatilan dan kebatilan sebagai kebenaran. Ya, ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran akan ditampakkan kebatilan, sebaliknya kebatilan akan ditampakkan kebenaran. Jadi itu mengapa akan tampak baginya kebid'ahan sebagai kebenaran dan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kebatilan. Yang bid'ah dianggap sunnah Nabi, yang justru merupakan sunnah Nabi dianggap bid'ah. Betul? Terjadi atau tidak ini? Terjadi banyak sekali. Ya, ini namanya musibah atau fitnah yang dimaksud ini dari ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Berhati-hatilah orang yang menyelisih perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menimpa fitnah kepada dia atau menimpa azab yang pedih kepada dia. Yang dimaksud fitnah dalam ayat tersebut, ada yang menafsirkan syirik, ada yang menafsirkan makna yang berbeda, akan tapi makna yang paling umum adalah
kebenaran ditampakkan sebagai kebatilan, kebatilan ditampakkan sebagai kebenaran. Syirik ditampakkan sebagai tauhid, tauhid ditampakkan sebagai syirik, sebagai kesesatan. Orang yang mendakwakan tauhid dibilang sesat. Orang yang mendakwahkan kesesatan dibilang mendakwakan tauhid. Orang gila dibilang wali. Orang yang beneran mengajarkan ilmu syar'i dibilang gila. Ya, betul tidak? Betul, ini sudah terjadi. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu sendiri dibilang gila. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri dibilang gila, dukun, penyair, penyihir, dan seterusnya. Ini Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan orang-orang selain beliau lebih-lebih lagi? Inilah sunnatullah kepada setiap orang yang mendakwahkan al-haq. Sunnatullah kepada setiap orang yang mendakwahkan al-haq, yaitu pasti akan dicaci maki oleh orang-orang yang menyimpang. Kenapa? Karena mereka sudah dibutakan, sudah dibalik hakikat dan realita dibalik oleh Allah bagi mereka. Yang benar dianggap batil, yang batil dianggap benar. Ya, ini ujian atau ini musibah ya, bukan ujian, ini musibah bagi orang yang menyelisihi perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bacalah dan renungkanlah, yakni bacalah dan renungkanlah hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak hanya disebut dengan sebutan gila, tapi nanti banyak sebutannya. Ya, di zaman dahulu misalkan ada istilah hasawiyah. Hasaw, dari hasaw, hasawiyah. Apa itu hasawiyah? Orang yang pemahamannya itu menengah, nggak pinter-pinter amat. Ya, gitu ya. Ini diucapkan oleh orang-orang yang terpengaruh ilmu kalam kepada Ahlussunnah. Mereka melihat Ahlussunnah nggak mau pakai ilmu mantik. Kenapa? Karena nggak pinter-pinter amat. Hasawiyah. Keumuman kaum muslimin, orang awam, gitu ya. Kalau yang pinter siapa? Kita. Gitu ya. Jadi makanya mereka mengatakan Ahlussunnah sebagai hasawiyah. Ada juga istilah-istilah yang lain. Tapi kalau istilah yang paling banyak disematkan kepada Ahlussunnah di zaman ini adalah istilah Wahabi. Ya, Wahabi. Ini istilah yang tidak tepat. Mereka mengatakan istilah Wahabi karena mereka mengira kita mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah itu hidup tahun berapa? Yang pernah ikut kelas Al-Qaidul Arba' di Al-Musnad. Hidup tahun berapa? 1100-an, Masya Allah. Ya, antum banyak sekali jawaban. Antum murojaah dari Sukabumi ke sini, Masya Allah. Di Ma'had juga. Ya, 1100-an Hijriah. Sedangkan yang kita bahas, kita lihat. Yang kita bahas ini penulisnya meninggal tahun berapa? Di cover ada harusnya. 471 Hijriah. Lebih dulu mana? Lebih dulu Az-Zanjani atau Muhammad bin Abdul Wahab? Lebih dulu Az-Zanjani. Tapi nanti akan ada orang mengatakan, wah itu kita lihat itu. Orang Wahabi bahas kitab Wahabi. Gimana caranya Az-Zanjani disebut Wahabi? Ngikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab baru lahir tahun 1100-an Hijriah. Ini tahun 471. Kemudian mereka mengatakan Ibnu Taimiyah Wahabi. Mana caranya? Ibnu Taimiyah tahun 700-an. Muhammad bin Abdul Wahab tahun 1100, 1200. Jadi salah timeline. Baik. Salah timeline, salah story, salah bukan ya. Bukan istilah itu ya. Baik. Jadi yang namanya tuduhan harus kembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Setiap ada perselisihan, kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita dicela, kita nggak boleh balas mencela. Tapi kita wajib untuk memberikan edukasi. Kita disebut misalkan Wahabi, khalas, alhamdulillah antum menyebut demikian ya. Tapi kita nggak boleh mencari-cari dia sebutannya apa, nggak perlu. Kita cukup sebutkan, jelaskan al-haq, jelaskan kebenaran. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak, ya alhamdulillah juga. Kita nanti terus jelaskan ya sampai ajal menjemput. Jadi itu yakni demikian, simpel saja ya. Ahlussunnah demikian, simpel saja. Kita kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman generasi terdahulu yang soleh. Kemudian kita dakwahkan pemahaman mereka tersebut. Jadi kita tidak merasa benar sendiri karena kita sebenarnya cuma ngikut. Ngikut siapa? Ngikut para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Baik. Sekarang kita lihat bait ke berapa? 11. Wa mastama'at fihi sahabatu hujjatun
wa tilka sabilul mu'minin liman sabar. Apa yang disepakati oleh para sahabat adalah hujjah, dan itulah jalan dari orang-orang yang beriman bagi orang yang berusaha mencari. Hujjah yang dimaksud di sini, hujjah di catatan kaki. Hujjah itu adalah bukti. Ya, jadi ijma itu adalah hujjah. Khususnya, lebih khususnya lagi, ijma sahabat itu adalah hujjah. Itu mengapa ijma adalah sumber utama setelah Al-Quran dan As-Sunnah yang wajib bagi kita untuk menjadikannya sebagai pedoman dan landasan dalam beragama. Jadi dengan kata lain, ijma itu adalah sumber utama setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang tadi kita sebutkan, sumber primer Al-Quran, As-Sunnah, ijma. Ya, Al-Quran dan As-Sunnah itu satu paket. Kemudian yang kedua adalah ijma. Apa yang dimaksud dengan ijma? Ijma itu adalah kesepakatan para ulama mujtahidin, seluruh ulama mujtahidin di suatu zaman tentang suatu masalah. Kesepakatan seluruh ulama mujtahidin dalam suatu zaman atau generasi tentang suatu masalah din, tentang suatu masalah agama. Ini namanya ijma. Jadi yang masuk dalam kesepakatannya di sini adalah para ulama mujtahidin saja. Orang awam nggak masuk. Karena orang awam tidak berilmu. Yang diperhitungkan dalam masalah ijma adalah pendapatnya para ulama mujtahidin. Nah, jadi kalau misalkan di sebuah generasi, di sebuah zaman ada sebuah masalah, kemudian seluruh ulama mujtahidinnya beristihad, kemudian yakni semuanya sepakat, semuanya kebetulan misalkan sama-sama berpendapat bahwa ini hukumnya A misalkan, maka itulah ijma. Jadi tidak harus mereka itu kumpul dulu di suatu tempat, di Dago misalkan, diadakan muktamar seluruh ulama mujtahidin di seluruh dunia. Masya Allah. Kalau bisa demikian, kita bisa mengetahui seluruh ulama mujtahidin di zaman ini dan bisa mengundangnya, maka kalau mereka sepakat di hasil muktamar tersebut, itulah ijma. Tapi ijma tidak harus demikian. Ya, jadi setiap ulama mujtahidin bisa di rumahnya masing-masing, bisa di negerinya masing-masing. Ketika mereka melihat suatu masalah kontemporer misalkan, kemudian mereka beristihad, kemudian kebetulan misalkan seluruh dari ulama mujtahidin tersebut pendapatnya sama semua, maka itu berarti ijma telah terjadi. Apa contoh ijma? Contoh di zaman ini misalkan hukum bolehnya menggunakan mikrofon untuk kajian atau untuk daurah, atau untuk sholat, atau untuk azan, boleh? Apakah ada ulama mujtahidin di zaman ini yang berpendapat berbeda? Tidak ada. Semuanya boleh, karena ini cuma alat saja, betul? Bolehnya menggunakan sajadah atau karpet atau tikar atau kain atau bahkan lantai. Mengingat di zaman Nabi SAW Masjid Nabawi ada lantainya tidak? Atau tanah? Tanah. Itu tanah. Tapi ketika ada lantai, ada keramik, kemudian ada karpet, ada sajadah dan seterusnya, para ulama mujtahidin beristihad, boleh tidak itu digunakan? Boleh, tidak ada perbedaan pendapat. Ini contoh ijma. Ya, ini contoh ijma. Jadi, ketika para ulama mujtahidin sudah punya ijma, tidak boleh bagi generasi berikutnya untuk memunculkan pendapat kedua. Ini prinsipnya, ini kaidahnya. Tidak boleh bagi generasi setelahnya, setelah ada ijma dari generasi sebelumnya, tidak boleh memunculkan pendapat kedua. Atau misalkan kita bahas dalilnya dulu. Kenapa demikian? Kalau kita tanya, kenapa demikian? Jawabannya adalah sabda Nabi Muhammad SAW, la tastami ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Jadi kalau para ulama mujtahidin itu semuanya sepakat dalam suatu masalah, maka itu pasti adalah al-haq. Itu pasti adalah sesuatu yang Allah ridhoi. Itu pasti adalah sesuatu yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau para ulama mujtahidin tersebut sepakat. Tapi kalau misalkan sesuatu tersebut tidak diridhoi oleh Allah, misalkan ternyata al-haq itu ada di pendapat lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada minimal satu ulama saja cukup untuk memunculkan pendapat kedua. Jadinya tidak ada ijma.
Karena ada perbedaan pendapat jadinya. Walaupun seluruh ulama mujtahidin yang lain sepakat hukum masalah ini A, pendapat dalam masalah ini A, tapi ada satu ulama mujtahidin saja yang berpendapat B, maka kita tidak bisa mengatakan ini adalah ijma, karena ada berkhilaf. Jadi cukup bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan taufik kepada salah satu ulama saja untuk memunculkan pendapat kedua kalau memang pendapat kedua itu adalah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah tidak akan membiarkan ada pendapat yang diridhoi oleh Allah tapi kemudian tidak dipilih sama sekali oleh tidak diistihadkan sama sekali oleh para ulama mujtahid. Tidak mungkin. Ya. Ini dalam masalah akidah juga, bahkan juga dalam masalah fikih demikian. Dalam masalah fikih demikian. Makanya para ulama mengatakan pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama belum tentu benar. Walaupun itu harus dijadikan pertimbangan karena ini mayoritas ulama mujtahidin berpendapat demikian, tapi belum tentu benar. Ya, di sisi Allah belum tentu itu adalah pendapat yang diridhoi oleh Allah atau dikehendaki atau merupakan al-haq di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kalau misalkan kita melihat masalah akidah, maka mayoritas masalah akidah sudah ada ijma. Bahkan sudah ada ijma'nya sejak zaman sahabat. Jadi tidak boleh bagi generasi setelahnya untuk memunculkan pendapat kedua. Tidak boleh. Kalau sudah ada ijma' di generasi sebelumnya, apalagi sejak zaman sahabat, ijma'nya, tidak boleh memunculkan pendapat kedua. Apa contoh misalkan? Kalau ditanya, apa contoh ijma' yang sudah ada sejak zaman sahabat? Banyak sekali. Banyak sekali. Allah beristiwa di atas ars, tinggi di atas ars. Para ulama, para sahabat ijma' bahwa Allah Subhanahu wa taala, bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah, bukan makhluk. Para sahabat ijma'. Ya, bahwa kita akan bisa melihat wajah Allah nanti di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala, para sahabat ijma'. Ya. Bahwa nanti akan ada timbangan di akhirat, para sahabat ijma'. Bahwa nanti surga dan neraka itu kekal, para sahabat ijma'. Ada orang yang menyelisihi pendapat-pendapat tersebut. Coba bayangkan. Ada orang yang meyakini surga dan neraka itu tidak kekal. Antum setelah di dunia, meninggal dunia, habis itu dibangkitkan di akhirat, habis itu dihisab, habis itu nanti masuk surga atau neraka, nanti nggak kekal, nanti ada mati lagi. Ada yang berpendapat seperti itu. Besok kita katakan tadi, setiap penyimpangan kita bahas besok insya Allah. Ya. Tapi sudah mulai nggak tahan untuk membahas, betul tidak? Makanya Anda sekarang sudah menyebut, ya. Spill sedikit. Trailernya untuk besok, trailer. Antum nggak perlu, Anda cuma menyebut tapi tentunya istilah trailer untuk film, antum nggak perlu lihat film itu nggak bermanfaat, betul tidak? Apalagi ada maksiat, apalagi ada kekufuran, kesyirikan dan seterusnya. Paham ini? Jadi Anda menggunakan istilah-istilah tadi cuma Anda hanya menggunakan istilah yang banyak digunakan oleh orang-orang Gen Z atau apa? Enggak. Ya baik. Jadi balik lagi. Sampai mana tadi kita? Bait ke berapa? Ke-11. Nah, jadi yang namanya ijma' tadi kita lihat itu adalah sumber utama dan sumber primer ya dalam ilmu syar'i, dalam mengambil akidah. Wa ma lam yakun fi asrihim muta'arafan wa ja'a bihi man ba'dahum rudda bal sujir. Ya, barang siapa apa yang tidak pernah dilakukan pada zaman mereka lalu dilakukan oleh orang-orang setelah mereka, maka itu ditolak bahkan dicela. Ya, karena setiap perkara yang diada-adakan dalam agama itu adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan, dan setiap kesesatan itu adalah di neraka. Jadi ini sesuatu yang diada-adakan dalam perkara agama itu adalah bid'ah. Dan itu perkaranya ditolak, yakni tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang melakukan bid'ah, selain itu haram, selain itu adalah penyimpangan, maka ini ditolak, yakni amalannya tidak akan diberikan pahala, bahkan dapat dosa. Ya. Bahkan dapat dosa. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-ngadakan perkara yang baru dalam agama, dalam perkara kami ini, mengada-ngadakan sesuatu yang baru dalam perkara kami ini, maka perkara tersebut tertolak. Sesuatu tersebut tertolak.
Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Yani tidak hanya tertolak, akan tapi ya orang tersebut mendapatkan dosa, haram. Ini namanya bid'ah. Jadi bid'ah itu adalah sesuatu yang dilakukan padahal itu tidak ada contohnya dari generasi terdahulu. Seandainya sesuatu tersebut baik, maka generasi terdahulu, khususnya para sahabat, pasti akan lebih dahulu melakukannya. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau seandainya itu adalah kebaikan, maka sungguh mereka akan mendahului untuk melakukan hal tersebut. Kalau seandainya, misalkan tadi kita bicara ilmu mantik, mantik itu berasal dari Yunani. Ya, berasal dari Yunani. Kalau misalkan itu baik, maka para sahabat itu pasti akan mempelajarinya. Nabi Muhammad SAW pasti akan memerintahkannya. Ya, pasti akan memerintahkan, antum nggak boleh memahami Al-Quran dan As-Sunnah tanpa mempelajari mantik. Yang mantik ini ada di Yunani, antum sana, rihlah menuntut ilmu ke Yunani. Misalkan. Nggak ada hadisnya, betul tidak? Nggak ada hadisnya. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Yunani. Nggak ada hadisnya. Jadi palsu, nggak ada hadisnya. Ya. Masa mau belajar ke Aristoteles sama Plato? Nggak ada. Atau murid-murid mereka. Tidak ada. Hadis, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, itu juga tidak ada hadisnya, itu palsu. Itu palsu. Jadi kita lihat di sini bahwa apa yang merupakan maslahat, apa yang merupakan al-haq, apa yang merupakan kebaikan, kalau memang itu adalah kebaikan, maka pasti para sahabat sudah melakukannya duluan. Jadi kalau misalkan itu baru dilakukan di generasi belakangan, maka ini adalah yakni bid'ah. Jadi terkait masalah ini, kaidahnya, sekarang kita membahas kaidah, ya, ringkas saja karena ini baru sampai kaidah nomor 12 ya. Sesuatu yang tidak dilakukan di zaman Nabi Muhammad SAW ada 3 kemungkinan. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan di zaman Nabi SAW ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, beliau SAW tidak melakukannya karena ada faktor penghalangnya. Karena ada faktor penghalang, makanya beliau tidak melakukan. Contohnya misalkan beliau tidak rutin melaksanakan sholat tarawih secara rutin ketika Ramadan setelah sholat isya di masjid secara berjamaah. Beliau tidak rutin, cuma 3 malam saja di awal-awal. Habis itu beliau sholat di rumah ya. Mengapa beliau tidak melakukan hal tersebut? Karena ada penghalang, yaitu khawatir itu menjadi wajib, atau khawatir itu dinilai akan menjadi amalan wajib. Tetapi ketika Nabi Muhammad SAW wafat, maka kekhawatiran ini sudah tidak ada, karena tidak mungkin syariat berubah setelah Nabi Muhammad SAW wafat, karena wahyu telah berhenti. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW wafat, para sahabat kemudian beristihad para sahabat, yaitu Umar beristihad untuk melaksanakan hal tersebut secara rutin, sholat tarawih berjamaah di masjid. Kemudian hal tersebut dilihat dan dilakukan oleh para sahabat yang lain, dan tidak ada para sahabat yang mengkritisi Umar. Ini menunjukkan apa? Ini ijma' dari para sahabat bahwa itu boleh. Ya, jadi ini bukan bid'ah. Walaupun sesuatu tersebut, sholat tarawih berjamaah secara rutin, tidak pernah ada di zaman Nabi SAW. Kemudian setelah itu dilaksanakan, ini bukan bid'ah. Kenapa? Karena di zaman Nabi SAW beliau tidak melakukannya karena ada penghalang. Penghalangnya baru hilang setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Habis itu ini adalah hasil istihadnya Umar. Dan ketika Umar beristihad, kemudian mengumpulkan para sahabat, memerintahkan mereka untuk berjamaah. Di belakangnya Ubay bin Ka'ab sebagai imam. Gak ada sahabat lain yang mengkritisi Umar. Ini berarti ijma' dari para sahabat. Di satu. Contoh yang lain misalkan dibukukannya Al-Quran dalam mushaf. Di zaman Nabi Muhammad SAW itu belum dibukukan, betul tidak? Belum dikompilasi dalam satu mushaf begitu ya, tercecer-cecer. Kenapa? Karena wahyu masih turun. Wahyu masih turun dan media untuk tulis-menulis di zaman itu susah, betul tidak? Kalau di zaman ini, kalau misalkan ada ayat, habis itu ada ayat baru yang baru turun dan harus diselipkan antara ayat ini dan ayat itu. Kira-kira gimana kalau di zaman ini? Pencet enter.
Betul? Di zaman dahulu nggak bisa, susah. Media untuk menulis susah sekali, apalagi kita bicara di zaman sahabat dan di negeri mereka susah. Kertas susah, nggak ada, bahkan belum ada mungkin kertas. Jadi atau mungkin ada tapi di negeri lain, misalkan di Cina misalnya. Jadi yakni ini adalah penghalang. Nah, ketika kemudian ada ada faktor penghalangnya sudah tidak ada, ya misalkan, maka itu kemudian baru dibukukan. Jadi ini bukan bid'ah. Kategori kedua, sesuatu yang tidak pernah ada di zaman Nabi SAW, kemudian baru dilakukan setelah zaman beliau, tapi itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi karena tidak ada faktor pendorong. Tidak ada faktor pendorong. Tidak ada faktor pendorong. Contohnya misalkan, tadi mushaf, itu juga bisa dikategorikan juga dalam masalah ini. Di zaman Nabi Muhammad SAW, kaum muslimin masih para sahabat begitu ya, orang-orang Arab bisa mengetahui bahasa Arab. Dulu tulisan bahasa Arab itu nggak ada harokatnya, bahkan tidak ada titiknya. Ya, tapi para sahabat, orang-orang yang fasih dalam bahasa Arab, mereka bisa membaca tulisan Arab tersebut walaupun tidak ada harokat dan tidak ada titik. Kalau orang zaman ini bisa tidak? Pasti amburadul. Nggak ada harokatnya mungkin susah bagi sebagian, mungkin bisa bagi yang udah lancar bahasa Arab walaupun nggak ada harokat. Kitab Arab gundul istilahnya, betul tidak? Arab gundul berarti apa? Nggak ada harokatnya karena dianggap harokat itu rambut. Kalau nggak ada titiknya berarti apa? Nggak ada kepalanya nih sekalian. Ya, kitab Arab nggak ada kepala, titiknya nggak ada. Wah, itu susah sekali. Ya, tapi para sahabat bisa. Tapi ketika Islam kemudian berkembang, banyak orang-orang Ajam, orang-orang non-Arab yang masuk Islam, orang-orang dari Romawi, dari Persia, ya, dari Syam. Mereka tidak tahu bahasa Arab, sehingga ketika membaca itu bisa jadi salah. Kata khair, bayangkan khair, ho, ya, ro. Hilangkan harokatnya, hilangkan titiknya. Bandingkan dengan kata hubzun, hubz, ho, ba, zai, atau za. Maknanya roti. Khair kebaikan, hubzun roti. Nanti kalau titiknya dihilangkan, nanti kebaikan dibaca roti. Roti dibaca kebaikan, betul tidak? Bingung nanti. Susah sekali. Jadi makanya kemudian para sahabat kemudian membukukan mushaf, kemudian ya para ulama kemudian menambahkan titik, kemudian setelah itu ada harokat, itu karena ada faktor pendorong yang baru ada setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Yaitu khawatir kaum muslimin itu tidak bisa memahami Al-Quran, membaca Al-Quran dengan benar. Jadi ini bukan bid'ah. Yang bid'ah itu adalah di kategori ketiga, yaitu sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, padahal ada faktor pendorongnya dan tidak ada faktor penghalang. Tidak ada penghalang dan juga ada pendorong, ada motivasi, ada sebab, tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ini kalau dilakukan maka itu bid'ah. Contohnya misalkan azan sebelum sholat id. Sekarang Anda tanya, antum pernah tidak mendengar azan sebelum sholat id? Ada? Sholat subuh ya. Ya, sebelum sholat id subuh. Ya, taib. Anda tidak membicarakan yang terlalu lama ya, betul tidak? Sebelum sholat id gak ada azan dan juga iqamah, tidak ada. Kenapa? Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukannya. Jadi kalau misalkan, padahal ada pendorong, ada sebab, yakni kebutuhan untuk membuat para sahabat siap. Kita gimana kalau azan kemudian iqamah? Azan membuat kita ke masjid, iqamah membuat kita berdiri siap di shaf, betul tidak? Di zaman Nabi Muhammad SAW ketika mereka mau sholat id, bukankah ada kebutuhan untuk membuat sahabat siap bentuk shaf, betul tidak? Ada kebutuhan. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak azan atau tidak menyuruh Bilal untuk azan. Demikian pula iqamah. Dan tidak ada faktor penghalang, gak ada yang menghalangi. Seandainya Nabi Muhammad SAW mau memerintahkan, beliau pasti akan memerintahkan untuk azan dan juga iqamah. Tapi tidak dilakukan. Jadi ada faktor pendorong, tidak ada faktor penghalang, tapi tetap tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ini kalau dilakukan setelahnya, maka ini bid'ah. Maka ini bid'ah. Contoh yang lain misalkan maulid Nabi, merayakan maulid Nabi.
Ya, ada faktor pendorong, tidak ada faktor penghalang. Para sahabat sangat cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setelah Nabi Muhammad SAW wafat, para sahabat ketika di zaman di mana banyak kaum muslimin yang orang ajam baru masuk Islam, di zamannya Umar, di zamannya Utsman, di zamannya Ali, yang mereka sangat membutuhkan untuk mengembalikan kecintaan kaum muslimin kepada Nabi, mengingatkan kepada momen yang sangat bersejarah tersebut, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada pendorong yang besar, ya, tapi para sahabat tidak melakukannya. Dan tidak ada faktor penghalang. Apa yang menghalangi? Misalkan para sahabat di zaman Nabi ataupun setelah Nabi Muhammad SAW wafat, ada apa yang melarang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali untuk memerintahkan, ayo kita rayakan Maulid? Tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau baru dirayakan setelahnya itu bid'ah. Yang merayakan pertama kali siapa Maulid Nabi SAW? Orang-orang Syiah, dinasti Fatimiyah. Ya, dinasti Fatimiyah. Yang disebutkan terjadi bencana kekeringan karena saking tidak berkahnya, ya, mungkin pasti karena akidahnya menyimpang. Saking tidak berkahnya sehingga terjadi musibah kekeringan, sehingga ada orang ditangkap. Kalau Anda tidak salah baca, ya, Anda sudah lupa lama sekali bacanya. Ada orang ditangkap atau pencuri atau apa, habis itu dibiarkan begitu sampai meninggal dunia karena orang sudah nggak punya makanan, dimakan itu orangnya. Tapi nanti Anda harus cari nukilannya. Anda sudah lupa lama sekali membacanya. Anda harus cari nukilannya. Jadi intinya ada musibah kekeringan yang atau kelaparan yang menjangkiti. Nah, orang-orang seperti itu yang kemudian mengada-ngadakan merayakan Maulid Nabi SAW. Baik. Di sini disebutkan di bait yang nomor 11, jalan orang-orang yang beriman. Kita balik lagi ke 11 ya. Sedikit. Jalan dari orang-orang yang beriman. Sabilul mu'minin. Sabilul mu'minin maksudnya adalah, apa yang dimaksud mu'minin? Mu'minin di sini maksudnya adalah orang-orang terdahulu. Para sahabat, para tabi'in dan para tabi-tabi'in. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman, mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman, maka kami tinggalkan dia dan apa yang telah dia pilih tersebut. Kami biarkan dia untuk melakukan apa yang dia pilih tersebut. Dibiarkan oleh Allah melakukan penyimpangan tersebut. Ya, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kemudian kami masukkan dia ke dalam jahannam, wa sa'at masira, dan sangat buruk jahannam itu sebagai tempat kembali. Siapa yang dimaksud dengan sabilul mukminin? Jalannya orang-orang mukmin, sehingga kalau kita menyelisihi jalannya orang-orang mukmin, kita akan dihukum oleh Allah, dibiarkan menyimpang dan akan dimasukkan jahannam. Para ulama mengatakan yang dimaksud kaum mukminin di sini adalah generasi terdahulu. Kaum mukminin di zaman dahulu, sahabat, tabi'in dan tabi-tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka. Bukan seluruh kaum mukminin yang sudah berpecah belah menjadi 73 golongan. Karena ada orang liberal yang menggunakan ayat ini mengatakan, kita lihat ayatnya tersebut, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, mengikuti jalannya orang-orang mukmin. Berarti jalan mukmin manapun yang engkau pilih dari 73 golongan itu, maka boleh. Kata orang liberal. Selama bukan jalannya orang kafir. Ini jalannya orang mukmin. Kita lihat ayatnya. Ini kata orang liberal. Ini contoh dari memahami ayat tidak menggunakan pemahaman dari generasi terdahulu. Kalau kita menggunakan pemahaman generasi terdahulu, maka seluruh para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud jalannya kaum mukminin maksudnya adalah jalannya sahabat, tabi'in dan tabi-tabi'in. Ya, kita bayangkan antum berada di zaman tabi'in misalkan, Masya Allah. Ya, betul tidak? Kita bayangkan kita di zaman tabi'in. Apakah ayat ini sudah ada? Sudah ada, betul tidak? Dan Allah berfirman, menyebutkan, menegaskan, barang siapa yang mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin. Berarti apa? Kita wajib mengikuti jalannya kaum mukminin. Jalan kaum mukminin yang dimaksud siapa? Kalau kita di zaman tabi'in berarti siapa? Jalannya kaum mukminin sebelum kita? Sahabat. Berarti harus kita ngikutin sahabat. Kalau kita di zamannya generasi tabi'in, maka kita harus mengikuti siapa?
mengikuti generasi sahabat dan tabi'in, generasi sebelumnya, betul tidak? Nah, jadi ini adalah yakni kita lihat itu berarti apa? Ayat tersebut dari awal sudah menyuruh kita untuk mengikuti sahabat, mengikuti tabi'in, mengikuti tabi'in. Sekarang misalkan antum berada di zaman di mana penyimpangan muncul pertama kali. Terapkan ayat ini juga, ayat ini sudah ada. Ikutilah, kita harus mengikuti jalannya orang mukmin. Maksudnya orang mukmin apakah sahabat atau orang yang menyimpang tadi termasuk dalam ayat ini? Gak masuk akal kalau antum memasukkan orang yang menyimpang itu juga, betul tidak? Misalkan antum berada di zaman di mana penyimpangan muncul pertama kali muncul. Nah, ini di zaman sahabat itu sendiri. Khawarij sudah pertama kali muncul. Maka kita katakan ya kalau misalkan pemahamannya seperti orang liberal tersebut itu tidak sesuai dengan pemahamannya generasi terdahulu. Pemahamannya generasi terdahulu mengatakan bahwa ini maksudnya adalah ikuti sahabat. Habis itu ikuti tabi'in, habis itu ikuti tabi'in. Kalau ada yang dari kaum mukminin yang menyimpang, jangan ikuti, tetap ikuti sahabat tabi'in sama tabi'in. Jadi ini metode pendalilannya orang liberal itu adalah memahami ayat cuma dengan sekedar lafaz, dengan sekedar kalimat, tapi tidak berusaha untuk mengetahui bagaimana para ulama generasi terdahulu memahami ayat tersebut. Ini contoh dari prinsip tadi yang kita sebutkan. Bahwa memahami ayat dan hadis, memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu harus sesuai dengan pemahaman generasi terdahulu yang soleh. Contoh lain misalkan, ketika disebutkan di hadis, disebutkan bahwa keutamaan majelis zikir. Apa yang dimaksud majelis zikir? Yang dimaksud ketika kita melihat ketika kita melihat pemahaman generasi terdahulu, majelis zikir dimaknai dengan majelis ilmu. Majelis yang di situ dibacakan Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman, yakni sesuai dengan amalan generasi terdahulu yang soleh, bagaimana adab mereka ketika membaca Al-Qur'an, bagaimana adab mereka ketika mengkaji ilmu. Ya. Bukan kemudian sekedar mengadakan majelis, entah bagaimana isinya, yang penting sebut itu adalah majelis zikir. Kemudian ini sesuai dengan hadis itu. Tidak bisa demikian. Ya, makanya tadi kita katakan prinsip yang penting dalam beragama adalah kita harus mengikuti pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah, atau pemahaman generasi terdahulu yang soleh dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Kemudian bait berikutnya, fa fil akhdhi bil ijma'i fa'lam sa'adatun kama fi syuzudzil qauli naw'un minal khatar. Maka ketahuilah bahwa dalam mengambil ijma' itu terdapat kebahagiaan, sebagaimana dalam mengambil pendapat yang aneh itu terdapat bentuk mara bahaya. Ya, jadi kalau misalkan kita mengambil pendapat yang aneh, maka ini mara bahaya. Yani itu berarti kita mengadakan bid'ah, betul tidak? Melakukan bid'ah. Jadi harus mengambil ijma', karena kalau mengambil pendapat kedua, yakni pendapat yang aneh tersebut, ini berarti kita melakukan bid'ah. Maka perkataan Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha." Setiap ibadah yang tidak dilakukan oleh para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah kalian melakukannya. Ini perkataan siapa? Perkataan sahabat itu sendiri, Hudzaifah ibnul Yaman. Setiap ibadah yang tidak dilakukan oleh para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah kalian melakukannya. Fa innal awwal lam yada lil akhir maqalan. Fa innal awwal lam yada lil akhir maqalan. Karena sesungguhnya generasi pertama tidak memberikan kesempatan bagi generasi belakangan untuk berbicara. Yang dalam masalah din. Kalau sudah itu disebutkan, kalau sudah ada ijma' dari generasi terdahulu, tidak boleh ada pendapat kedua yang boleh untuk diucapkan oleh generasi berikutnya. Imam Malik rahimahullah beliau berkata, "Ma lam yakun dinan zaman Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, fala yakuna al-yawma dinan." Barang siapa sesuatu yang bukan merupakan bagian dari agama di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di zamannya para sahabat, maka itu tidak akan bisa menjadi agama pada hari ini. Ya, jadi ini adalah prinsip yang agung dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaitu prinsip yang tidak boleh kita bermudah-mudahan
wajib bagi kita untuk tegas, ya, kita hanya mengikuti apa yang ada riwayatnya dari Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman dari generasi terdahulu yang soleh, yakni dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan di sesi ini. Insyaallah kita lanjutkan di sesi berikutnya, ya. Baik, demikian yang bisa Anda sampaikan. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.